Oke, Ya, ya, silakan. sehat semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi, Bu. Pagi. Pagi, Bu Arina. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hari keempat ya. Hari terakhir sesi on kampus ya, dibilangnya on kampus. On kampus tuh maksudnya Bapak Ibu mengikuti kelas secara virtual melalui online. Yang mana nanti setelah ini besok kita lebaran haji dulu ya, potong-potong kambing dulu ya. Nah, setelah itu baru deh Bapak Ibu melanjutkan. Nanti di hari ke-10 Bapak Ibu nanti kita ketemu lagi secara virtual lagi, by online lagi untuk saling sharing apa hasil yang sudah diperoleh praktek nanti gitu ya. Jadi artinya apakah ada yang mengalami kegagalan atau saya berhasil atau dan lain-lainnya. Nah, kita nanti sharing di sana di hari ke-10 nanti gitu ya. Nah, untuk yang hari yang sekarang kita akan membahas tentang pasca budidaya dari maggot. Nah, kan kemarin dari mulai Bu Eka kita sudah mulai menentukan identifikasi sampah gitu ya. Sampah apa aja sih yang cocok untuk pakan maggot. Nah, kemudian juga baru kita siapkan telur, siapkan hingga menjadi larva, maggot, sampai ke prepupa sudah dibahas kemarin. Lalu bagaimana juga kemarin Pak Ade dan Pak Amrizal prepupanya dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan banyak lebih membahas setelah sudah dipanen, apa yang harus kita lakukan. Nah, pasca, jadi ya, apa yang kita harus lakukan hingga bisa bernilai ekonomis, bisa menguntungkan, bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi dari maggot yang sudah kita panen. Gitu ya. Oke, saya izin share screen langsung ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu Ani. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, belum hutan, masih hutan. Dah, sekarang sudah. Sudah ya? Sudah. Sudah. Oke, nanti kalau ada kendala jaringan atau apa-apa nanti langsung komen aja ya. Artinya nanti saya coba perbaiki dan lain-lain segala teknisnya. Oke, nah kita berbicara dalam pembelajaran untuk hari ini selama 3 jam pelajaran ke depan, kita akan diharapkan dalam pelatihan ini Bapak Ibu sebagai peserta pelatihan nantinya bisa menjelaskan kegiatan pasca budidaya maggot BSF, termasuk nanti sampai ke pemasarannya. Nah, seperti apa sih kiat-kiat pemasaran maggot ini, strateginya apa gitu ya. Nah, itu kita akan pelajari di sana. Kemudian Oke, untuk mulai dari tahapan pertama setelah setelah panen maggot ataupun prepupa, nah itu bisa dilakukan dengan cara pengeringan maggot BSF ya. Jadi kita akan melakukan pengeringan maggot BSF. Diharapkan Bapak Ibu bisa menjelaskan proses pengeringan maggot. Yang kedua, nanti membuat pelet. Ini bisa dilakukan untuk membuat pelet maggot. Jadi Bapak Ibu bisa menjelaskan proses pembuatan pelet maggot. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pengemasan telur, maggot, dan pupa atau prepupanya. Nah, itu bagaimana sih mengemas yang baik supaya aman saat pengiriman ke pembelinya, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, kita akan membahas peluang pasar dan jejaring kemitraannya. Bagaimana kemungkinan pasar dan mitra yang perlu digandeng. Jadi artinya, monggo silahkan Bapak Ibu kalau memang mau budidaya maggot ini untuk pakan ternaknya silahkan. Atau ingin dikembangkan ke pasar atau ingin menggandeng mitra lain gitu, maksudnya kita bisa dijadikan stok gitu ya, stok untuk pakan ikan, stok untuk ternak, untuk unggas silahkan gitu ya. Jadi memang kembali nanti keaktifan atau daya kreativitas Bapak Ibu untuk
Oke, nah kemarin sudah banyak dipaparkan ya sebelumnya oleh Pak Ade ataupun oleh pimpinan Bu Eka bahwa budidaya maggot BSF ini ternyata memiliki peran besar dalam pengurangan sampah. Karena yang kita biasa lakukan itu ternyata rata-rata minimal 1 kilogram maggot itu dapat mereduksi sampah 2 kilogram sampah organik atau dapat mereduksi sebesar 2 kali lipat bobot tubuhnya. Nah itu ya, jadi sangat menguntungkan sekali untuk mereduksi sampah. Bahkan berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, nah ini hasil uji cobanya nih, dalam umur 8 hari dengan berat magotnya 2,5 kg, ternyata dalam waktu 11 hari itu bisa mereduksi sampah organik hingga sebanyak 73 kg. Gitu ya. Mampu mereduksi sampah sisa makanan hingga 46,4%. Tapi ada juga yang penelitian mengatakan dari kisaran 65 sampai 78,9%. Jadi artinya sebenarnya maggot ini sudah banyak penelitian-penelitian yang dilakukan dengan ragam persenan dalam mereduksi sisa sampah atau sisa makanan yang ada. Ya. Oke, nah kita sekarang masuk di pengeringan maggot. Jadi tahapan awal dalam memanen maggot ini kita lakukan dengan cara pengeringan maggot BSF. Nah, apa sih kelebihannya dari maggot kering ini? Nah, ternyata maggot kering ini bisa disimpan lebih lama. Jadi, ketika bisa disimpan lebih lama, artinya resiko untuk pengiriman itu akan aman. Karena kan memang bisa disimpan lebih lama. Ibaratnya bukan makanan yang kadaluarsa bisa disimpan lebih lama. Kemudian juga dikemasnya mudah. Kita bisa melakukan dengan label sendiri. Lalu kita pasarkan ke toko ataupun akuarium, toko pakan ternak, toko ikan, dan lain-lain. Tuh. Nah, juga ini cocok untuk penghobi ikan koi atau burung dan lain-lain. Karena kan berdasarkan penelitian, kemarin sudah banyak dibahas, selain maggot kering ini banyak mengandung proteinnya, tentu itu bisa menekan biaya pakan lainnya. Artinya bisa membuat percepatan tumbuh ya, tumbuh. Misalkan ikan lele cepat besar, atau misalkan ikan koi itu warnanya akan lebih cerah gitu ya, kalau untuk menggunakan pakan maggot ini. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Bapak Ibu sebelumnya sudah nonton videonya belum? Ada yang udah, ada yang belum ya? Belum. Yang belum. Ini masih muter, susah bukanya. Oh, sinyalnya muter terus ya Bu Maria ya. Iya. Oke, ya jadi sedikit aja saya jelaskan. Nanti untuk lebih komplitnya Bapak Ibu bisa nonton videonya di LMS ya. Nanti besok atau kapanpun silahkan bisa ditonton melalui LMS. Atau juga cara lain bisa nonton di YouTube. Itu banyak contoh-contohnya gitu ya, dengan beraneka ragam. Oke, yang pertama untuk pembuatan maggot kering ini ketika maggot ini bisa dipanennya berapa hari Bapak Ibu? Coba kemarin sudah dibahas 14 sampai 15 hari. Yes, sip. Rina mantap. 14 sampai 15 hari. Ya, jadi jangan sampai ke 18-21 ya. Kalau 18-21 itu prepupa. Jadi nggak bisa digunakan lagi gitu ya, untuk bertelur lagi begitu. Tapi kalau untuk maggot, pencucian maggot kering ini pastikan pada umur 14 sampai 15 hari. Nah, itu ibaratnya sudah matang lah untuk dibikin maggot pakat yang akan kita budidayakan ya. Nah, pertama kita cuci dulu maggotnya di ember pakai saringan ya Bapak Ibu nih gambarnya ya. Nah, dicuci terus diaduk-aduk ya sampai bersih. Itu dalam kondisi pasti larvanya masih hidup kan. Nah, itu kita cuci sampai bersih supaya maggotnya bersih. Kenapa harus dicuci dulu? Karena dipastikan supaya terpilah dari pakan-pakan maggot sisa-sisanya atau kasgot ya, sisa bekas makanan maggot. Jadi supaya si larvanya itu bersih gitu. Jadi tidak tercampur lagi dengan sisa-sisa makanan sampah makanannya maggot gitu. Itu supaya bersih. Nah, kemudian
gitu Pak, pakai saringan. Habis itu kita mematikan maggot. Nah, cara mematikan maggotnya itu caranya Bapak Ibu panaskan air di panci ya sampai mendidih. Nah, nanti kalau sudah mendidih, pastikan mendidih ya Bapak Ibu ya. Nah, pastikan mendidih, nanti setelah itu dicelupkan si maggotnya itu pakai saringan nih, kalau seperti di gambar. Nah, di video Pak Ade sudah praktekkan itu, nanti Bapak Ibu bisa tonton lagi lebih dalam. Nah, nanti dicelupkan seperti itu ya. Kalau air, pastikan air sudah mendidih, kemudian bisa matikan kompornya. Kalau sudah mendidih, kita celupkan sedikit-sedikit. Nah, sesuai banyaknya saringan itu ya, secukupnya saringan, dicelupkan di air mendidih cukup 20 sampai 30 detik. Jadi jangan lama-lama juga ya. Nah, itu dicelupkan, pastikan itu larvanya, maggotnya itu sudah mati. Kenapa bakteri atau patogen yang masih menempel di badan, di tubuhnya? Kan kita tahu nih, larva maggot ini kan dia bercampurnya dengan sisa-sisa makanan yang busuk ya, makanan-makanan buah dan lain-lain, artinya sampah lah. Kita kan nggak pernah tahu nih si buah yang udah busuk ini apakah mengandung bakteri, mengandung patogen gitu ya, sehingga bisa menimbulkan sumber penyakit dan lain-lain. Nah, sehingga untuk mengurangi permasalahan yang ada tersebut, supaya tidak mengandung bakteri, patogen, dan sumber penyakit lainnya, sehingga itu harus dicelupkan di air mendidih, gitu ya. Jadi untuk mematikan maggotnya harus dicelupkan di air mendidih saja, cukup sebentar gitu ya, 20-30 detik sudah mati, sudah selesai. Tinggal nanti ditiriskan gitu. Nah, sudah ditiriskan, cukup pakai kipas angin. Bentar. Tiriskan pakai proses pengovenan. Nah, pengovenan itu dilakukan selama 15 menit. 15 menit dilakukan untuk menghilangkan kadar air maggot ya. Masuk sini. Nah, ini proses pengovenannya. Jadi, tadi ketika maggot larvanya sudah kita matikan ya di air mendidih, kita sudah tiriskan dengan kipas angin, ya dikeringkan biasa gitu ya. Pastikan supaya kadar airnya jadi tidak terlalu banyak menempel, maksudnya dikeringkan. Nah, ditambah kita masukkan di oven, ditambah lagi untuk di oven, sehingga mengurangi kadar airnya. Di ovennya selama 15 menit saja Bapak Ibu, sudah cukup, dirasa sudah cukup gitu ya. Nah, sudah di oven, jadilah gambar seperti ini. Jadi maggot keringnya posisinya warnanya sudah berubah, jadi agak gelap. Yang tadinya terang jadi gelap. Wadah atau kemasan. Biasanya kalau simpelnya bisnis penjualan sekarang banyak gunanya wadah-wadah kayak gini ya. Namanya standing pouch. Ini banyak dijual di toko-toko, ada yang bahannya pakai kertas, bahan yang pakai plastik gitu ya. Silahkan, yang jelas nanti penjualannya kan kita ukur lagi nih berapa kilogram, berapa gramnya gitu ya, tergantung nanti penjualan ibu mau tetapkan harganya berapa, silahkan. Bisa kita survei dulu, misalkan harga pasarannya berapa sih gitu ya. Kalau maggot kering itu kalau di Pak Ade sih saya tanya 80.000 per kilogramnya gitu. Nah, kemarin juga saya cek lagi di Lazada atau Tokopedia, memang kisaran segitu. Ada yang 90.000, ada yang pengen netepin harga di bawahnya lagi 70.000, malahan ada yang per kilogram. Tuh. Jadi itu terkait tadi tentang pengeringan ya, pengeringan maggot BSF. Itu langkah yang pertama. Nah, selain itu bisa dibuat apa lagi sih maggotnya? Nah, maggot yang kedua, kita bisa buat ya Pelet, Bu. ya pelet, maaf. Pembuatan pelet maggot. Nah, yang kedua itu kita bisa buat pelet maggot. Nah, ini gambar jenis-jenis bentuk pelet. Nah, cara membuatnya seperti apa? Pelet maggot tentu membutuhkan campuran-campuran bahan yang lain, karena memang itu untuk komposisi nanti protein di dalam bahan makanannya, bahan pakan peletnya itu sendiri gitu ya. Nah, campur maggotnya dengan dedak. Nah, ini ada beberapa komposisinya berdasarkan penelitian. Jadi dedaknya itu komposisinya 50%, maggot keringnya 30%, ada tepung ikan 20% gitu ya.
disarankan, dianjurkan untuk bahan campuran masing-masing bobotnya seperti ini. Tuh. Atau juga Bapak Ibu bisa campur juga dengan azolla microphylla atau tanaman air ya, tanaman paku air itu yang biasa buat dikasih makan ke ikan. Tuh. Itu juga bisa dicampur dengan itu. Tapi kurang lebih ini yang biasa dilakukan gitu ya. Atau juga saya contoh lihat survei yang lain, dia bahannya tuh pakai dedak, pakai maggot kering, sama ada juga serbuk jagung. Jadi jagung kering ditumbuk gitu ya, jadi tepung jagung kering itu bisa juga digunakan untuk campuran membuat pelet. Tuh. Nah, kemudian setelah campur maggot dengan dedak ini, kita sudah campur aduk-aduk semua, baru kita giling dengan mesin pencacah ya. Nah, dapat menggunakan mesin penggiling ini. Nah, ini karena masih panjang-panjang, biasanya kalau untuk pakan ayam atau pakan ikan kan pasti bentuk tekstur peletnya lebih kecil nih. Biasanya ini kita aduk-aduk manual aja sih pakai tangan biar sampai ukurannya menjadi kecil. Nah, nanti setelah itu baru kita keringkan lagi dengan cara di oven. Jadi peletnya sudah kering artinya gitu. Karena kan ini campurannya ada dedak dan tepung ikan, nanti baru kita keringkan lagi di sini. Seperti itu. Nah, kemudian tadi kita sudah berbicara yang pertama pengeringan maggot, yang kedua pembuatan pelet ya, pelet maggot. Nah, yang terakhir ini kita akan membicarakan tentang pengemasan telur dan maggot serta pupa BSF. Kalau tadi yang pelet sudah kering itu juga sama ya, sistemnya seperti maggot kering. Jadi dikemasnya pakai standing pouch biasa aja. Maggot serta pupa BSF. Sampai sini saya kecepatan nggak? Enggak. Enggak ya? Oke, siap lanjut ya. Enggak. Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti sesi pertanyaannya di belakang. Oke, nah kemudian ini pengemasan telur dan maggot serta pupa. Nah, pengemasan telur ini, telur dan pupa itu dibutuhkan sebagai bibit untuk budidaya maggot sehingga memiliki nilai jual. Jadi nggak hanya artinya kalau saya baca nih maggot itu berguna banget ya, dari mulai hidup telur, kemudian jadi larva, sampai jadi prepupa pun itu punya manfaatnya masing-masing dan punya nilai jual, punya nilai ekonomisnya. Jadi artinya kita bisa menjual dengan beragam macam produk, baik produk telur, pupa, ataupun langsung larva atau maggotnya. Nah, kemudian Lazada, Bukalapak, atau misalkan ada juga orang yang sekarang udah di status WA-nya ya, status WA udah jualan semua ya, harganya oke, promo, diskon, dan sebagainya. Silahkan, lah itu teknik pemasarannya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir, pengemasannya itu pastikan tuh harus aman. Aman, baik pengemasannya akan menjadi kunci keberhasilan dalam pengiriman paket, sehingga perlu teknik tersendiri dalam pengemasan produk tersebut gitu ya. Jadi memang harus diperhatikan betul bagaimana cara-cara pengemasan. Tadi tuh yang lagi nonton video pengemasan tuh ya, pengemasan telur, pengemasan prepupa. Bagaimana sih? Apakah menggunakan botol kaca atau menggunakan botol plastik? Bagusnya seperti apa? Nah, itu nanti kita bahas ya. Oke, saya lanjut. Nah, bagaimana mengemas telur? Nah, dari awal kita kita sudah bikin telur nih ceritanya. Kardus itu kita panen dulu nih telurnya, disimpannya di lembaran tisu ya, tisu, kemudian baru kita timbang, karena biasanya untuk menjual telur itu pasti kita pakai berapa gram, berapa ribu gitu ya. Nah itu jadi amannya langsung di atas tisu aja untuk aman. Nah kemudian sertakan makanan untuk menjaga telur yang menetas di jalan tetap hidup. Jadi sertakan tuh makanan untuk barengan dengan telur itu. Biasanya kita pakainya roti ya, karena kan kalau kita pakai sisa makanan yang lain atau misalkan sisa sampah atau pakan untuk larva, diusahakan kan nggak bau ya, karena kan kita mau proses pengiriman barang nih. Kalau bau kan ibaratnya apa ya, nggak cantik lah ngirimnya gitu ya. Jadi kalau cari aman memang mudahnya pakai roti aja sih sebenarnya. Pakai roti itu tuh udah aman.
itu baru masukkan ke toples. Nah, toples ini ya, seperti ini, yang tidak mudah pecah. Nah, ini masukkan ke toples, lalu rapatkan wadah dengan lakban, dirapatkan dengan rapi, pastikan penulisan alamat dengan benar. Nah, ini sudah pastikan dengan alamat. Nah, ini biasanya kita lakukan satu dus, misalkan ada pembelian bersama prepupanya gitu ya. Ini yang botol-botol untuk pupa, pengiriman pupa, sedangkan ini wadah untuk telurnya. Nah, pastikan kalau sudah dikemas di dalam box itu ibaratnya nggak ada kedap ruangan gitu. Jadi biar nggak tergoncang-goncang. Jadi pastikan dalam satu dus yang pas kalau ingin menempatkan hanya telurnya saja gitu, wadah telur saja. Artinya cari kardus yang lebih simpel, lebih kecil supaya tidak banyak goncangan. Tuh. Kemudian nah ini kita packing pupa BSF ini. Nah, caranya di video Pak Ade sudah jelaskan, kita pertama memilih wadah dulu nih, wadah yang tepat untuk pengemasan apa sih kira-kira. Nah, pastikan wadahnya itu tidak mudah pecah. Kemudian, kalau kita menggunakan botol aqua ini Pak, karena dinilai lebih ringan ya, lebih ringan, lebih murah juga kan, bekas-bekas kita minuman gitu ya. Nah, ini lebih gampang. Kemudian, kalau pupa ini kan masa diam ya, artinya dia sudah tidak makan lagi, tapi dia masih hidup, masih butuh respirasi, sehingga si botolnya ini harus dibuat lubang-lubang. Jadi kita cacah, kita beri lubang titik-titik di sini pakai benda tajam. Misalkan pakai jarum pentul atau misalkan pakai jarum apapun lah itu. Yang jelas di sini pastikan si wadah botolnya ini ada lubang oksigennya gitu supaya ada oksigen yang masuk. Walaupun di sini nanti pupanya respirasinya, dia masih butuh oksigen untuk hidup gitu. Jadi ini kita lubangi dulu di sekeliling botol-botol ini. Nanti setelah itu baru kita masukkan pupa atau prepupanya. Jadi memang lubang kecil-kecil ini untuk sirkulasi udara. Nah, sedangkan untuk takarannya itu biasanya kalau Pak Ade itu pakai misalkan botol bekas air mineral yang 1, liter itu untuk 500 gram pupa. Jadi kita timbang dulu pupanya 500 gram baru masukkan. Nah, itu berarti bagi duanya aja. Yang aqua yang biasa banyak kita beli itu 600 ml itu berarti hanya dipakai untuk 250 gram. Jadi pastikan jangan terlalu penuh juga. Nah, ini kan kurang lebih ada 3/4-nya lah ya. 3/4-nya isi botol seperti ini. Oke, lanjut. Nah, itu prepupa tadi pengemasan. Nah, kemudian pengemasan maggot keringnya. Nah, ini bisa dikemas per kemasan kecil, misalkan menggunakan standing pouch. Tadi ya, sudah saya banyak sampaikan, ini menggunakan standing pouch, bisa dijual secara online atau titip penjualan ke toko pakan ternak terdekat. Gitu. Jadi memang si maggot kering cukup pakai standing pouch aja. Kalau telur tadi kita pakai wadah khusus ya, dibungkus pakai tisu. Tapi kalau untuk prepupa dia pakai botol plastik aja. Kalau botol kaca kayaknya nggak bisa ya, karena nggak ada lubang udaranya, nanti susah. Jadi usahakan pakai botol-botol plastik aja yang bisa dilubangi gitu. Oke, sampai situ jelas ya Bapak Ibu? Oke, lanjut. Ini maggot keringnya ya, seperti ini, dapat dikemas dalam kemasan kecil, nanti sesuai berdasarkan ukurannya. Bapak Ibu mau ukuran berdasarkan kilogram atau gram. Nah, kemudian ini juga pelet maggot juga sama nih ya. Ini lebih keren lagi nih ya. Jadi plastiknya udah dicetak, punya gambar, punya hak cipta ibaratnya ya. Itu buat label dengan informasi komposisi yang jelas dan desain yang ya. Ada yang raise head, Pak Safri. Pak Safri, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Belum, Bu. Lanjut. Oh, belum. Lanjut. Oke. Oke, nah ini pelet maggot. Pelet maggot ini buat label. Nah, ini labelnya dengan komposisi yang jelas. Jadi memang diharapkan
narasi yang jelas terkait dengan kandungan dan sebagainya, gitu ya. Itu terkait dengan penjualannya. Nah, kemudian selain dibuat bisa dibuat untuk maggot kering untuk pakan ya, pakan ternak, ikan gitu ya, dibuat pelet juga bisa gitu ya, telurnya untuk nanti bahan indukan, termasuk prepupanya juga untuk pembesaran nanti menjadi lalat gitu ya, untuk budidaya selanjutnya. Nah, ternyata saya temukan lagi nih beberapa referensi. Ternyata si maggot ini tuh juga mengandung protein dan lemak. Jadi si minyak maggotnya itu juga mengandung minyak maggot yang dijual ke Jepang untuk bahan produk kecantikan gitu. Jadi si minyaknya ini juga ternyata sangat bermanfaat untuk produk kecantikan. Nah, juga selain itu juga maggot kering juga bisa dikonsumsi manusia. Nah, maggot kering jadi kayak apa tuh? Kalau makanan apa Ibu? Yang jangkrik itu juga kan ada ya, yang dikeringkan dimakan ya? Ya nggak? Ada. Nah, macam itulah Bu. Ya. Ya, ada yang sudah pernah coba yang kayak gitu? Kalau jangkrik udah pernah beli waktu. Oh gitu, pernah ya dimakan. Nah itu kan berarti aman ya, artinya si maggot kering itu juga bisa dikonsumsi untuk kita, untuk manusia. Rasanya enak, proteinnya tinggi. Nah bahkan juga di Belanda itu untuk sereal, dibikin sereal pasti lebih enak lagi ya, makannya lebih fresh gitu ya. Ketimbang aku lihat langsung gitu ya, maggot kering itu gimana gitu ya, beda-beda ya. Nah kemudian juga di Thailand bahkan ada tumis fresh maggot dijual sampai 175.000 satu piring kecil. Proteinnya itu sehingga menyebabkan nilai ekonomis yang tinggi gitu ya. Nah, kemudian ini kandungan minyak pada maggot. Berisik ya Bapak Ibu ya. Kandungan minyak pada maggot sekitar 39% dan mineralnya juga terbilang tinggi. Nah, ada penelitian menurut bisa dimatiin. Menurut Dewi, suara saya masih terdengar kan? Masih, cuma mungkin ada yang bocor nih. Masih Admin bisa di volumenya. Harus di-unmute dulu harusnya. Ada yang di-unmute. Di tempat saya sih sebenarnya yang berisik. Suaranya Pak Bahdar kayaknya tuh. Di belakang saya banyak yang diskusi. Maaf ya Bapak Ibu, tadi soalnya kosong. Sekarang jadi rame. Baik, saya lanjut ya. Menurut Bu Dewi itu ada protein dan minyak di dalam maggot mengandung asam lemak dan asam amino yang spektakuler, mulai memikirkan untuk membuat kitin dan kitosan. Apa sih itu kitin dan kitosan gitu ya? Saya juga nggak tahu nih Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu ada yang punya pengalaman. Tapi ternyata ini dimanfaatkan untuk pupuk, untuk obat-obatan. Nah, bisa juga untuk obat-obatan ternyata. Untuk kosmetik, untuk mobilisasi enzim, bahkan untuk menekan pengendapan logam berat. Nah, seperti apa penelitiannya? Sampai saat ini saya belum temukan lebih dalam sih, hanya beberapa pernyataan secara penelitian baru dinyatakan seperti ini gitu ya. Jadi artinya kalau memang penelitian lebih lanjut itu sudah banyak keluar gitu ya untuk dibuat menjadi bahan kosmetik ternyata minyak-minyak maggot ini. Jadi selain untuk maggotnya, nah, sampai sini sudah selesai nih kita berbicara tentang pasca macam-macam pasca budidaya maggot. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Pak Rahmat tuh Bu Ani, Pak Rahmat mau tanya. Oke, Bu Kodim itu siapa? Ayo silakan Pak Rahmat. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Ya, habis ini Bu Kodim ya. Saya mau tanya, kira-kira seberapa lama itu masa kadaluarsa untuk fresh maggot kering? Maggot kering ya? Ya. Oke, untuk kadaluarsa maggot kering itu bisa sekitar 3-5 bulan, Pak. Bagusnya. Jadi si proteinnya masih bertahan gitu kadar proteinnya. Tapi kalau lewat dari itu biasanya kadar proteinnya agak berkurang. Hanya kita untuk budidaya budidaya maggot kan
ya di dalam maggot keringnya itu juga menentukan. Nah, setahu saya dapat informasi dari Pak Ade juga sih sebagai praktisinya gitu. Pak Ade sih menerapkannya seperti itu Pak, sekitar 3-5 bulan untuk maggot kering kadaluarsa. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Bu Ani, ya, saya mau sharing bisa terkait dengan kadaluarsa. Ya, boleh Bu Eka, silakan tambahan. Waktu tahun 2000 awal 2019 kita kebetulan berkunjung kan, ingat ya, ke peternakan maggot di Majalengka. Pada waktu itu dikasih oleh-oleh maggot kering, ya, maggot kering, dan itu disimpan. Baru waktu itu ternyata disimpan karena ada yang pengen mau dipasarkan lah, intinya dia mau memasarkan, jadi itu sebagai sampel. Terus saya lihat ini kok masih ada terus, baru di Januari itu, dan dicium gitu baunya masih belum tenyik, belum apa gitu loh. Mungkin ya dari situ mungkin artinya kadaluarsa maggot itu sudah setahun berarti kan ya. Berarti kadaluarsanya mungkin cukup panjang, dan mungkin nanti kita ya pengalamannya Pak Ade mungkin berapa tadi? 5 bulan ya? Bu Ani, sekitar 5 bulan, mungkin 5 bulan atau 6 bulan. Ya. Bisa jadi mungkin itu sangat tergantung juga dari pengolahannya, proses pengeringannya, kualitas maggotnya, sehingga kalau makin bagus bisa jadi makin panjang, bisa jadi. Tapi kalau menurut saya sih yang namanya maggot itu begitu dibeli pasti langsung habis dimakan ya, karena itu makanan yang paling ini ya, paling enak mungkin ya bagi satwa, bagi hewan ternak. Itu Bu Ani. Mungkin sangat tergantung dari proses. Bu Ani, itu ada yang nanya lagi nih Bu Ani. Halo. Ya, silakan Beka. Ada yang nanya nih. Ada Tanya, yang Bu. juga. Oh iya tuh, siapa nih? Pak siapa? Sumadi. Pak Sumadi. Ya. Tadi disampaikan maggot fresh atau mungkin maggot kering itu kan ada yang dikonsumsi karena pertimbangannya tinggi akan protein. Terus kalau kita konsumsi itu dari sisi hukum agama bagaimana, Bu? Halal atau tidak? Itu aja, terima kasih. Bu Ani. Halal atau tidak ya? Kayaknya sih halal-halal aja Pak, karena kan bukan sejenis ular ya. Iya. Itu sama juga dengan ini ya, pernah makan ada yang jual apa namanya, belalang di Jogja ya Pak ya? Iya, kalau belalang itu ya halal kalau belalang. Serangga itu bukan binatang menjijikkan ya, kalau nggak salah ya. Yang haram kan selain babi, anjing, reptil, binatang yang menjijikkan, dua alam, binatang yang bertaring ya, yang kayak harimau seperti ditanyakan itu ya. Ditanyakan di MUI saja. Iya. benar. Ada lagi tuh mungkin Bu Ani. Ya, silakan. Pak Wasisto. Ya, Pak Wasisto. Ya, silakan Pak. Iya, terima kasih waktunya. Tadi pada tahapan pembuatan pelet, ada tahapan pengeringan menggunakan oven, nggih. Yang saya tanyakan, untuk tahap pengeringan dengan oven itu butuh waktu berapa menit kira-kira itu untuk tidak mengurangi kandungan. Tadi di PPT-nya Bu Ani sudah ada di situ? Kalau ini untuk pelet Bu Eka, kalau pengeringan pelet, kalau pengeringan maggot kering kan 15-20 menit. 15. Tapi kalau untuk bikin pelet, setelah digiling itu Bu Eka kan itu di oven lagi ya. Nah itu baiknya berapa menit ya? Nah, saya belum pernah bikin pelet, tapi nanti kita cari ya. Ada Pak Ade, mungkin nanti Pak Ade bisa menjelaskan terkait dengan pengeringan ini. Tapi prinsipnya pengeringan itu kan sebetulnya karena untuk supaya bahan-bahan campurannya itu melekat ya, jadi satu, kadar airnya berkurang, tapi juga tidak 100% terlalu garing. Nah, dan sekaligus untuk mengawetkan, jadi biar nggak berjamur dan lain-lain. Nah, untuk waktunya, mungkin Pak Ade, mungkin ada Pak Ade di sini ya. Pak Ade mungkin bisa jelaskan ya, berapa lama Pak Ade. Silakan Pak Ade.
juga ya kalau misalkan. Jadi ada beberapa mesin yang sudah otomatis mengeringkan gitu. Atau biasanya ada mesin khusus kayak conveyor gitu ya. Nah, cuman kalau misalkan manual menggunakan mesin penggiling daging kayak gitu otomatis kan masih basah. Nah, itu bisa dikeringkan dengan pengeringan manual, artinya dijemur ya, gitu. Jadi sampai kering kayak kita ngejemur ikan gitu ya. Itu atau dengan oven. Ya prinsipnya sebetulnya tadi kalau mengeringkan, kalau fresh maggot aja itu bisa sekitar 15 menit. Ini mungkin sekitar 5 sampai 10 menitan gitu. Karena ketika digiling tergantung menggunakan gilingan mana dulu nih. Kalau misalnya gilingan daging otomatis kan masih basah. Itu kemungkinan kadar airnya sama dengan ketika kita memasukkan fresh maggot itu dengan otomatis. Ketika menggiling mesin itu kan mesinnya kadang suka panas ya, itu juga sudah mengurangi kadar air gitu. Jadi lebih sebentar mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit gitu. Begitu Bu, Pak. Pak Ade sekalian ada yang nanya nih, saya nambah. Tadi pembuatan pelet, apakah kalau nggak punya mesin tuh gimana? Bisa nggak ditumbuk pakai alu? Oh, kayak bikin ulen Bu ya. Bikin pecel. Iya, ya kalau itu sih sebetulnya paling murah dan praktis gitu ya, itu pakai gilingan daging. Itu harganya paling sekitar 250.000 atau 350.000 menurut saya. Dibanding ditumbuk gitu ya, tangan yang pegel gitu kan gitu, mending beli itu aja gilingan daging. Dari sisi praktisan ya Pak ya? Iya. Gitu. Bu Ani, mau tambahkan yang halal haram, saya di boleh Pak. Boleh. Coba ya. Di chat sudah. Oke, terima kasih Pak Amrizal. Jadi Pak Ade, di chat saya sudah tambahkan fatwa halal haram yang dikeluarkan oleh MUI. MUI sudah mengeluarkan Ibu dan Bapak. Memang di sini dikatakan di ketentuan 2-nya, ketentuan hukum larva lalat tentara hitam merupakan salah satu jenis hewan yang masuk kategori asyarat. Mengkonsumsi adalah haram. Mengkonsumsi larva lalat tentara hitam adalah haram. Membudidayakan larva tentara hitam itu diambil manfaatnya untuk pakan hewan dibolehkan. Nah, jadi yang ini yang fatwa MUI kalau ada yang bertanya tadi. Itu Bu Ani. Saya sudah dapat ya fatwa ini beberapa bulan yang lalu, tapi sebelumnya saya belum dapat gitu. Nah, waktu itu saya sempat biasa memakan itu, bahkan ketika saya dengan Pak Hafiz waktu itu nge-training di Labuan Bajo ya, saya bawa maggot keringnya, itu peserta semua diberi kesempatan siapa yang mau makan gitu, karena waktu itu saya tidak tahu tentang fatwa ini sendiri. Nah, cuman untuk kategori kalau secara higienisnya gitu ya, ini di luar hukum halal atau haramnya, itu yang boleh dimakan itu maggot yang pakannya itu bungkil kelapa sawit yang biasa yang mau diekspor tuh. Tapi kalau yang pakannya sampah-sampah biasa gitu yang dari pasar di mana itu kan bisa dibilang kayak ya orang mungkin lihatnya jijik atau gimana, nggak bersih gitu ya. Dilihat dari situnya deh higienisnya gitu. Waktu itu saya pemahamannya seperti itu tuh. Yang halal adalah yang nggak jijik, yang haram adalah yang jijik. Gitu. Tapi kesininya dengan pertimbangan ada MUI bukan masalah higienisnya gitu. Nah, tapi dari jenis hasyaratnya ya, bahwa termasuk mungkin hewan-hewan yang melata gitu ya. Mungkin ya itu ya dikembalikan ke masing-masing ya. Oke. Terima kasih. Bu Ani, mumpung Pak Ade ada lagi pertanyaan, boleh Bu Ani? Boleh, dari chat ya. Iya. Dari chat itu ada yang menanyakan, Pak. Kan pengeringan fresh maggot itu kan pasti mengurangi kadar air. Kira-kira untuk menghasilkan 1 kilo fresh maggot kering butuh berapa maggot hidup? Iya. Jadi untuk fresh maggot ya itu akan ada penyusutan tentunya gitu kan. Karena kadar airnya akan berkurang. Itu dari 3 kilo maggot fresh maggot itu bisa menjadi 1 kilo.
berupa tepung maggot ya. Nah, itu dari tepung maggot itu bisa dari 3 kilo maggot kering itu bisa menjadi 1 kilo gitu. Jadi lebih menyusut lagi gitu. Nah, kalau misalkan dari pembuatan tepung ini biasa menghasilkan 2 produk gitu ya. Yang pertama tepungnya, yang kedua minyak maggotnya gitu. Ini karena kan kalau misalkan kita biasanya kan bisa di press ya si maggot itu akan mengeluarkan minyak maggot. Pak Ade? Iya, oke. Pak Ade? Iya, boleh. Saya mau bertanya kalau siap. Untuk pengeringan itu dijemur matahari gimana? Bisa nggak? Iya, jadi kalau dijemur matahari itu bisa Pak. Jadi kalau misalkan yang manual gitu ya, tidak punya pengeringan itu bisa dijemur dengan matahari. Cuman ya tadi dilihat kalau matahari ikan itu bikin ikan gitu ya. Ya ikan-ikan yang kering kayak gitu, ikan asin atau apa itu ya mirip dengan seperti itu gitu perlakuannya. Nah, begitu Pak. Ade, boleh. Ciri-ciri kalau kita nggak pakai oven dijemur ya, di sinar matahari, pada kondisi apa kita menyatakan bahwa, oh ini oke cukup. Kan karena matahari kan nggak bisa ditentukan ya. Ya, saya bantu. Iya, sebetulnya ya kalau itu dilihat dari ini mungkin Bu ya. Jadi sudah kalau kita pegang itu kan kalau yang kadar airnya masih ada itu kan masih kelihatan masih kayak lembek gitu ya. Itu artinya kan masih banyak kadar airnya sih Bu gitu. Nah, kalau misalkan dengan oven kan kita bisa waktu lah. Gitu suhunya gitu. Cuman kalau untuk oven ini kita bisa set di suhu 70 derajat dan waktunya sekitar 25 menit kalau dengan oven ya. Gitu. Nah, bagusnya sih oven yang itu yang muter ya. Nah, jadi sebetulnya yang paling bagus itu pengovenan adalah yang menyebar panasnya gitu. Jadi kalau misalkan ovennya yang muter itu kan artinya menyebar ya, dia maksudnya kayak kebolak-balik. Nah, seperti itu. Kalau misalkan mungkin yang mau modif bisa juga gitu ya, yang oven biasa tapi dikasih blower gitu ya supaya panasnya itu menyebar. Oke, seperti itu. Ya, begitu. Oke, terima kasih Pak Ade. Ada lagi Bu Ani yang mau tanya tuh, Bu? Ya, sedikit juga sih saya yang baca-baca referensi yang di YouTube, saya nonton dan dipastikan itu memang iya betul, jangan sampai lembek. Jadi memang ukuran indikatornya adalah ketika melihat si bahan peletnya itu udah keras aja sih, paling dia hancur kalau ditumbuk. Tapi kalau misalkan kita pegang teksturnya sudah keras ya artinya udah aman sih, udah bisa langsung dikirim dan sebagainya. Itu aja yang saya tahu ukurannya, indikatornya. Ada lagi teman-teman? Ada pertanyaan? Cukup ya. Untuk yang di chat Bu Eka, mohon dibantu ya Bu Eka, saya itu sudah tadi. Udah ya, sudah tadi. Semua ya. Yang di chat udah semua tadi. Ini kan. Ya, jadi memang ya seperti itu macam-macam untuk pasca budidayanya, selain untuk maggot kering, untuk pelet, kemudian kita bagaimana mengemas telur, maggotnya, termasuk prepupa atau pupanya itu sendiri. Jadi memang cukup sampai di situ untuk pasca budidaya. Boleh, Bu. Nah, sekarang ketika kita tadi sudah banyak membahas diskusi terkait dengan pasca budidaya, dengan cara pembuatannya, pengeringannya, ovennya, dan sebagainya. Nah, kita sekarang masuk ke bagaimana sih peluang pasarnya dan jaring kemitraannya, gitu ya. Oke. Nah, ini ternyata peluang pasar maggot ini yaitu adanya kemampuan mereduksi sampah organik, itu banyak peminat, udah pasti ya itu ya, karena banyak sekali manfaat untuk mereduksi sampah organik. Kemudian juga ternyata pasar maggot ini ternyata dia banyak mengandung protein tinggi, sehingga baik untuk pakan ternak seperti ayam ataupun unggas, untuk ikan juga bagus. Nah, kemudian juga dapat dijadikan bisnis online. Nah, online di sini juga maggot udah banyak nih yang saya temukan, baik
mengembangkan secara online. Nah, kemudian ada peluang ekspor. Nah, peluang ekspor juga sudah banyak nih ditemukan beberapa perusahaan untuk ekspor. Bahkan yang tadi Pak Ade sampaikan tadi pakan untuk yang proteinnya tinggi, memang ada yang sebagian perusahaan hanya menetapkan maggot pakannya itu hanya untuk bungkil kelapa sawit. Nah, itu. Jadi memang menggunakan bungkil kelapa sawit itu dipastikan ibaratnya bersih, daya nilainya itu biasanya lebih tinggi, daya nilai ekonomisnya, daya jualnya beda dengan maggot yang pakan yang lain. Maksudnya pakannya dengan sampah organik, buah-buahan, dan itu biasanya dibedakan nilai ekonomisnya sama yang menggunakan pakan bungkil kelapa sawit gitu. Itu yang saya tahu karena baca-baca referensi sedikit, itu bisa diekspor sampai berton-ton itu yang satu perusahaan. Yang perlu diperhatikan pada pemasaran nanti gitu ya. Ketika kita sudah melihat pangsa pasarnya seperti ini, peluang pasarnya, manfaat maggot seperti ini, nah kita lihat nih bagaimana pemasarannya. Nah, pemasaran kita lakukan pertama kita harus bisa mengidentifikasi produk. Nah, kan kita produk udah tahu nih apa aja sih yang bisa dijual, yang bisa dikirim gitu ya. Ada telur, ada larva maggotnya ya, yang panen 14-15 hari itu jangan lupa, jangan kelewat, harus cepat-cepat langsung kita cuci, kita bersihkan, kita didihkan gitu ya. Nah itu kemudian kita buat apa lagi? Bikin pupaknya ya, tunggu sampai 21 hari, nah itu bisa kita langsung kemas, kita langsung kirim untuk pembeli. Nah itu jadi pastikan identifikasi produk dulu. Setelah kita punya identifikasi produk, lalu apa aja sih yang mau dipasarkan gitu ya, kita melihat identifikasi target market. Nah, pantasnya dijualnya kemana ya? Oh, ini banyak teman-teman saya nih yang banyak peternak. Gak usah jauh-jauh, minimal tetangga aja dulu yang punya ternaknya gitu ya, ternak ayam, ternak ikan, dan sebagainya. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Jadi, kalaupun misalkan Bapak Ibu juga berminat untuk online, kenapa enggak? Langsung aja kita daftar di Shopee gitu ya, buka toko di Shopee atau buka toko di Lazada, kita kemas, kita coba untuk kirimkan. Jadi, Bapak Ibu selain kita sudah memilah produk apa aja yang mau kita jual, kita juga harus menentukan pangsa pasarnya. Siapa yang mau belinya? Target pemasarannya nanti kemana? Target marketnya. Itu. Nah, setelah itu kita harus mencari database calon pembeli. Nah, ini nanti kita gali di dalam. Kemudian bagaimana pengemasan produk. Nah, tadi kita sudah sampaikan bagaimana pengemasan produk yang baik. Prepupaknya harus dikemas seperti apa, telurnya harus seperti apa. Nah, kemudian marketing. Nah, ini coba kita lihat satu persatu ya. Nah, tadi berbicara tentang identifikasi produk. Oke, identifikasi produk ini ada bibit ya, telur dan pupaknya yang kita jadikan sebagai bahan indukan nanti untuk budidaya. Nah, kemudian ada fresh maggot ya, fresh maggotnya. Kemudian ada maggot kering dan juga ada pellet maggot. Nah, ternyata dari budidaya maggot ini minimal kita sudah bisa dapatkan 4 produk yang mau kita pasarkan. Tuh. Nah, ini macam-macam gambarnya, ini maggot kering tampilannya seperti ini ya. Nah, ini macam-macam pellet. Kemudian setelah itu identifikasi tadi produk sudah ada 4 macam, kemudian masuk ke identifikasi pembeli. Nah, identifikasi pembeli itu bisa kita kita bisa lebih ya, jenis kelamin atau umur ya sebenarnya pengaruhnya nggak terlalu terlalu berpengaruh juga sih, dalam artian ini hanya memudahkan kita aja sih untuk komunikasi. Oh, si bapak ini, si ibu ini watak, kalau perempuan mungkin lebih bawel atau dan sebagainya ya, itu monggo silahkan gitu ya. Ini hanya membantu saja untuk memilah identifikasi pembeli atau konsumen gitu ya. Nah, yang paling utama justru di sini berdasarkan jenis profesinya. Karena jenis profesi menentukan berapa banyak sih kebutuhan dia untuk membeli barang kita, membeli produk kita gitu ya. Nah, ini misalkan untuk peternak ikan, peternak ayam, peternak burung, atau pengusaha industri pakan ikan. Tentu kalau kita melihat jenis profesi ini pasti kebutuhannya akan banyak, kebutuhan demand-nya akan tinggi ya untuk membeli produk yang ada di kita. Nah, itu untuk mengidentifikasi pembeli calonnya. Nah, kemudian juga harus
harus tahu nih mencari jumlah peternak ikan, unggas, ayam di tingkat desa, kecamatan, tingkat kabupaten. Nah, kita punya database-nya dulu, apa yang mau dipasarkan. Nanti ketika kita sudah punya database-nya, target market-nya siapa gitu ya, kita bisa lakukan strategi lanjutan, dalam artian misalkan kita mau pendekatan untuk mendatangi gitu ya, promosi, atau kita bisa bikin iklan secara poster di tempat-tempat strategis yang di situ banyak tempat tinggal para peternak unggas, peternak ayam, dan sebagainya. Nah, itu bagaimana strateginya kita. Minimal kita punya dulu jumlah peternak ikan tingkat wilayah terkecil sampai yang terbesar. Itu. Kemudian juga bisa juga mencari jumlah pengusaha atau perusahaan membuat pakan ikan pelet ikan seluruh Indonesia bahkan. Nah, ini mungkin cakupannya lebih luas ya kalau kita sudah kita juga punya menjelajah ke tingkat luar ya, ke pengusaha yang bahkan mancanegara. Oke. Kemudian mencari data antara lainnya yaitu alamat, nomor kontak, HP, calon pembeli, konsumen. Nah, ini juga penting karena untuk memudahkan kita aja sih jalur pengiriman. Kadang kan orang juga banyak keluhan, kenapa sih lama banget sih nyampenya? Nah, hal-hal yang seperti itu yang menjadi antisipasi kita sebagai penjual untuk memasarkan secara lancar. Kemudian pengemasan produk. Nah, dalam pengemasan produk ada beberapa hal yang diperhatikan. Tentu kita berbicara kualitas bahan kemasan. Nah, pastikan bahan kemasannya bagus, Bapak Ibu ya. Jadi tidak mudah pecah. Kayak macam tadi kan Prepupa ternyata kita gunakan nggak usah jauh-jauh deh, botol plastik air aqua aja. Itu juga udah simple, udah ringan. Nanti kan pengirimannya belum hitungan akan lebih ringan seperti itu. Jadi kualitas bahan kemasan juga diperhatikan. Kemudian kualitas produk itu sendiri udah pasti ya. Nah, produknya itu juga fresh nuggetnya yang bagus, nugget keringnya yang udah tatanan pembuatannya udah sesuai gitu ya. Itu akan menentukan kualitas produk. Kemudian narasi di kemasan. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, narasi di kemasan itu penting karena sebagai bahan informasi untuk penggunanya. Jadi kandungan, berat bersih, atau bisa kita tambahkan manfaat keunggulan produknya apa. Nah, itu sebagai informasi tambahan untuk si pembeli, ya, biar bisa jadi bahan penarik lah ibaratnya, lebih menarik lagi labelnya. Itu. Kemudian pelabelan sebagai bukti dipatenkan produk tersebut. Nah, misalkan sudah ada SNI-nya. Nah, boleh juga nih, misalkan produk ya bukan. Saya jadi tiba-tiba lupa ingatan nih kalau udah di depan Bapak Ibu. Kalau SNI-nya minta patennya, mintanya kemana, Bu? Mintanya kemana ya, Bu Eka? Iya. Kalau produk itu kan biasanya kalau SNI itu ada lembaga, ya bisa. Ini masuk UMKM ya. Ini kan masuk usaha kecil mikro. Nah, mungkin Bapak bisa datang sama dengan ini apa namanya izin apa tuh IPRT, perusahaan rumah tangga halal atau tidak, itu bisa di sana. Itu mau nanya Bu, apakah masuk ke BPOM gitu? Kalau BPOM itu biasanya untuk produk makanan obat ya. Ya. Makanan. Nah, kalau ternak ini mungkin ya itu coba tanya ke UMKM atau mungkin ternak itu di Kementerian Pertanian. Terima kasih, Bu. Bagian perizinan biasanya itu. Siap, Mas Wasista. Ya, jadi kalau BPOM kan biasanya buat makanan ya, terkait dengan halal atau tidak halal. Kalau memang produk kitanya maggot keringnya mau dijadikan bahan makanan manusia, ya mungkin perizinannya harus via BPOM itu dulu ya, biar ada label halal atau tidak halalnya. Tapi kalau hanya untuk cukup pakan ternak, hanya untuk cukup pakan unggas, mungkin ya tadi kalau untuk lingkup Bapak Ibu cukup di UMKM tadi ya, Bu Eka ya. Gitu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, itu tadi ya terkait dengan pengemasan produk. Kemudian jalur distribusi. Jalur distribusi produk pada prinsipnya itu mencari sebanyak-banyaknya reseller atau agen. Sehingga
Jadi kalau jalur distribusi produk ini, kalau kita nggak mau capek, Bapak Ibu, misalkan kita capek jualin sendiri-sendiri terus dengan cara kita coba aja cari agen-agen yang biasa menjualkan. Jadi kita hanya sebagai budidayanya aja, kita siapkan stok gitu ya. Tetapi si agen itu nanti yang akan memasarkan. Nah, itu bisa menjadi salah satu teknik pemasarannya nanti. Jadi jalur distribusi produk melalui agen-agen. Nah, kemudian nih teknik marketingnya nih yang terakhir terkait dengan strategi pemasaran. Tadi sudah kita mulai dari identifikasi produk, identifikasi calon pembelinya, database-nya, sampai ke jalur distribusi tadi agen ya, sudah kita lakukan. Lalu bagaimana sih pemasarannya seperti apa, teknik marketingnya, strateginya seperti apa. Nah, ini misalkan minat terhadap budidaya maggot. Jadi misalkan lingkup kecil aja dulu Bapak ya. Misalkan organisasi Bapak di sebuah pedesaan kita adakan pelatihan bagaimana fungsi dari maggot ini, kita bisa mereduksi sampah dan lain-lain. Nah, nanti pada saat pelatihan berjalan kita bisa sisipkan tuh, oh ya kita juga sambil menjual telur, pupa, fresh maggot yang sudah jadi. Pasti kan nanti peserta pelatihannya kan pada penasaran tuh, bentuknya seperti apa sih? Oh, pasti nanti kita beli dulu. Jadi ibaratnya kita latihan bareng-bareng masyarakat sama tetangga, tapi kita juga sambil jualan gitu ya. Nah, itu bisa menjadikan teknik pemasaran kita. Jadi akhirnya nanti peserta itu bisa berminat langsung membeli kebutuhan tersebut kepada kita. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, sistem konsinyasi atau titip barang terlebih dahulu baru dibayar kalau sudah laku sesuai jangka waktu perjanjian awal. Mendatangi toko konsumen langsung. Nah, boleh juga misalkan kita buat ancang coba-coba nih, kan kita masih tahap coba-coba nih. Kita sudah packing gitu ya, sudah kemas yang bagus, kita coba titipkan. Titipkan aja dulu ke toko akuarium, misalkan masukkan stok 5 atau 6. Nah, kira-kira terjual berapa dan berapa lama terjualnya. Nah, itu bisa jadi pertimbangan kita nanti. Dengan cara seperti itu bisa. Kemudian memperbanyak penjualan melalui sistem online. Nah, kalau Bapak Ibu yang berkenan untuk pakai sistem online juga bisa. Di sini sudah banyak sekali di Tokopedia, Shopee itu sudah banyak sekali. Tinggal nanti kita survei harganya aja. Karena biasanya kalau harga di toko di pasaran suka beda ya. Kalau di online dia kayak berlomba-lomba diskon gitu. Harganya paling minim, paling rendah gitu. Tapi memang kembali lagi sih dengan tadi narasi kemasannya. Biasanya kalau misalkan jumlah gramnya Bu Ani, boleh sedikit nambahin Bu Ani? Ya, menarik sekali terkait dengan pemasaran. Tadi bagus banget. Gini, sekarang eranya orang senang bercerita, Bu. Untuk menarik, saya juga belajar dari, senang juga dengar info-info terkait dengan UMKM. Untuk menarik, kan produk udah banyak nih Pak, Bu, kalau lihat di Tokopedia, di marketplace ya, Shopee dan lain-lain. Nah, biasanya untuk menarik, orang kan yang beli akan milih nih mana, selain harga juga ada narasi. Jadi gini, jadi Ibu ketika promosi, Ibu bercerita di situ bahwa maggot ini dibuat dengan pakan apa-apa, kandungan proteinnya sekian, sekian, sekian. Dia bisa digunakan untuk ini. Nah, orang biasanya akan memilih produk yang ada narasinya seperti itu. Dan kompetitor yang lain. Tapi kompetitor lain hanya cuma bilang, maggot 1 gram sekian, 1 kilo harganya sekian. Dibanding dengan Ibu jual sama 1 kilonya, tapi disertai dengan narasi di situ bahwa maggot ini dibuat dibuat dari fresh maggot yang usianya 14 hari. Pakannya adalah misalnya ampas tahu. Nah, kemudian dikeringkan pada suhu sekian sehingga narasi gitu loh. Dan kandungan proteinnya sekian, itu kan bisa dicari lihat terus. Itu akan lebih menarik, Bu. Jadi persaingan kita tuh sekarang sudah seperti itu. Mungkin itu sedikit tips masukan Bu Ani. Oke, terima kasih Bu Eka. Nah, itu jadi salah satu teknik juga ya, teknik strategi pemasaran supaya kita menarik minat para pembeli seperti apa. Jadi memang kembali lagi kalau label kita kemasan juga itu menentukan ya, bagaimana kita membuat desain yang menarik juga. Kadang
mempengaruhi sebenarnya untuk pembeli. Itu terutama apalagi yang narasi yang tadi Ibu tambahkan ya. Jadi itu akan menjadi pertimbangan untuk si pembeli untuk membeli. Oh ini bagus nih narasinya seperti ini gitu. Jadi apa ya, pengaruh ya, mempengaruhi. Iya, karena pembeli jadi tahu barang yang dibeli itu seperti kualitasnya seperti apa, kondisinya seperti apa, sehingga dia merasa nyaman gitu untuk membeli. Lebih detail informasinya. Iya. Oke. Baik, ya lanjut ya Bu Eka. Ya silakan Bu, tadi cuma masukkan sedikit. Nah sama nih kayak di online juga biasanya kita kalau mau masukin produk tuh kan ada pemasukan input data produknya ya. Nah itu juga bisa disampaikan di situ gitu. Dideskripsikan lagi si proses pembuatannya mungkin bisa di situ. Jadi supaya informasi yang disampaikan lengkap. Jadi memang di tempat online juga ada di situ biasanya. Kita contohkan baju aja deh, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Kita mau jualan baju di online juga kan udah lengkap kan, bahannya apa gitu ya. Terus apalagi warna, macam warna. Nah, halnya ini juga pelet mungkin kita bisa kadar proteinnya berapa banyak mengandungnya supaya bisa menjadi ketertarikan untuk pembeli. Itu untuk online. Nah, penjualan secara offline juga perlu diperhatikan untuk salah satu cara kita memasarkan produk kita. Nah, kalau penjualan secara offline, ya mungkin dengan cara-cara yang biasa aja seperti tadi ya, kita bisa titipkan ke toko sebelah, atau kita bisa antar status di WA gitu ya, barangkali ada teman kita yang tertarik, komunikasi secara langsung, dan sebagainya. Gitu. Nah, atau kita membuat sebuah bentuk usaha, bentuk koperasi. Nah, bentuk koperasi, misalkan kita bisa titipkan di koperasi, kita bisa jual, di-share ke masyarakat setempat, dan sebagainya. Jadi nggak perlu jauh-jauh dulu mengawang-awang sampai jualan sampai ke tingkat tinggi. Kita coba aja, kita identifikasi pangsa pasar yang terdekat aja dulu. Kira-kira siapa sih yang mau beli ya? Calon pasarnya kemana nih arahnya saya bisa jual itu. Baru kita lakukan strategi pemasaran berikutnya. Nah ini teknik terkait dengan teknik marketing. Nah kemudian ini jualan online. Tips berjualan di FB atau di Facebook. Kenali segmen pasar, packaging yang menarik. Nah tadi kan kemasannya yang menarik, branding, ya, pertemanan yang banyak. Nah kita punya teman-teman yang banyak. Sering posting iklan. Nah itu kalau yang orang jualan gesit gitu ya, ulek buat jualan, dia pasti sering tuh posting. Terkadang ini jualan lagi nih yang diposting gitu. Tapi ya itulah namanya strategi pemasaran. Kita nggak harus ada malu-malunya untuk posting terus-terusan gitu. Apapun itu produk yang terbaru yang mau dikeluarkan, ya kita harus posting di iklannya gitu. Itu kemudian kita juga bisa pakai storyline di Instagram, storyline di Facebook, storyline di WhatsApp. Gak usah jauh-jauh deh, WhatsApp status aja, status kita di grup kan kita sering banget tuh ngecekin status. Nah kita pasang aja di situ. Oke, misalkan telur dengan seharga sekian, telur maggot, atau misalkan maggot kering sekian, atau misalkan kita bisa cerita tentang proses pembuatannya dan sebagainya. Nah itu pakai storyline, cara-cara kita menjual, mempromosikan barang-barang produk yang kita punya. Nah ini tentu foto udah biasa ya, video juga biasa, atau ketertarikan kita terhadap produk tersebut supaya bisa menarik orang-orang. Artinya kalau kita punya teman terdekat, ya minimal kita ajak dulu deh, yuk di like ya YouTube saya atau di subscribe kayak gitu-gitu. Jadi kan ketika orang awam, orang luar yang membaca, wih ini udah banyak nih like-nya, oh berarti kan terpercaya, oh produknya bagus, berarti oh ya udah saya mendingan beli di sini. Kadang kan kita kalau mau beli, yang saya alami gitu ya, salah satu yang mempengaruhi kita mau beli yang online, kita pasti lihat dulu dong rekomendasinya, misalkan hasil jawaban chat-chat si para pembelinya, kan di situ suka ada tuh ya nggak, misalkan oke, barangnya bagus, pengirimannya cepat dan lain-lain. Nah itu sangat mempengaruhi kita akan membeli yang mana. Ketika banyak disandingkan dengan para penjual yang lain, tapi dengan melihat hasil
gitu. Ketimbang cuma yang like-nya baru dikit, kayaknya meragukan nih saya mau beli di situ kalau online gitu. Nah itu bisa jadi strategi juga untuk like, komen status teman, atau mau bantu teman yang jualan kita like aja gitu. Nah itu seperti itu. Nah ini contohnya nih, kayak beberapa harga-harga yang ada di Tokopedia. Nah ini kita bisa lihat, misalkan larva maggot DSF nih 1 kilogram 70.000. Nah di Pak Ade 80.000 tuh. Nah terserah mau beli di mana, boleh beli di Pak Ade atau mau beli di Tokopedia, monggo silakan. Nah itu kan keputusan untuk membeli kan balik lagi ke si pembelinya. Bagaimana si pembeli itu bisa mempertimbangkan hal-hal yang menarik, hal-hal yang akan diputuskan untuk membeli. Nah, seperti itu. Nah, ini pakan ikan koi. Nah, ini contoh-contoh kisarannya. Ini tepung. Untuk biasa pengirimannya. Depok, Bekasi. Berapa lama nih nanti kan ongkos kirimnya. Seperti itu. Bu Ani, ini kayaknya bocor suaranya nih. Ada siapa yang bicara nih? Jadi peserta ada yang nggak dengar. Di ruangan saya udah sepi, Bu Eka. Nah sekarang kalau misalnya nanti masing-masing siapa ya? Pemuda dari Ini nih. Halo Bapak, suaranya mohon di Noviar. Tempatnya Pak Noviar ya? Lembaga pemuda. Oke, silakan Bu Ani lanjut. Ya, makasih Pak. Nah itu jadi ini sebagai salah satu contoh aja Tokopedia, nanti Bapak Ibu bisa searching lagi ya, untuk yang di Shopee berapa, untuk yang di Lazada berapa, di Bukalapak berapa, atau di Facebook atau aplikasi lainnya silahkan monggo. Nah ini tadi ketika sudah berbicara kan jejaring kemitraan. Nah, jejaring kemitraan apa yang perlu dibentuk? Misalnya pilihannya ada pasar, ada restoran. Karena ini kita harus menggandeng Bapak Ibu untuk melancarkan budidaya mangkut ini. Misalkan kita kan butuh juga nih stok sampah-sampahnya ketika kita sudah punya larva mangkut yang begitu banyak. Artinya belum lagi kan kita per hari kita kasih makan mangkut itu kan per hari 5 kg kalau nggak salah untuk sampah organiknya. Nah, berarti kan kita juga butuh stok untuk menyiapkan pakan untuk maggot. Nah, kita bisa menggandeng nih pasar atau restoran untuk dalam hal pengambilan sampah untuk pakan. Kemudian juga bisa menggandeng warga sekitar, warga sekitar tetangga sampah untuk pakannya. Jadi kita udah janjian nih, Bapak, Ibu, nanti sampahnya dipilah ya organik sama dengan tetangga sekitar. Nah, kemudian ada juga komunitas pengusaha maggot. Nah, ini berbagi pengalaman, informasi, dan kiat-kiat. Nah, biasanya ada tuh grup-grup khusus para komunitas pengusaha maggot. Nah, nggak ada salahnya Bapak Ibu kalau memang ada minat untuk penjualan dalam jumlah besar, kita ikut aja komunitas pengusaha, karena biasanya kita dapatkan inputan yang lebih. Kita bisa sharing sama praktisi lainnya. Misalkan dia ada pengalamannya seperti ini, pengalaman yang A, B, C. Nah, itu bisa menambah wawasan untuk kita. Atau kita juga bisa menjadikan sebuah uji coba untuk melakukan produk yang mau kita jual. Tuh. Jadi saya pikir nggak ada ruginya kalau kita mengikuti komunitas pengusaha maggot. Nah, itu banyak sekali nanti yang akan kita dapatkan input-inputnya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang berbeda. Halnya dengan badan usaha lainnya, kita bisa gandeng untuk menitipkan penjualan maggot kita. Itu terkait jejaring kemitraan. Nah, ini contohnya, contoh kegiatan Pak Ade yang saya ambil untuk paparan. Nah, ini contoh kerjasama dengan mitra, misalkan bermitra dengan pihak pondok pesantren. Nah, ini pihak pondok pesantren menyediakan sampah organik dari hasil dapur yang menyediakan konsumsi untuk para santri. Nah, jadi Pak Ade sudah berkomunikasi nih dengan pihak pesantrennya, untuk penyiapan pakan maggot sampah organiknya. Nah, kemudian juga Pak Ade sudah mengadakan pelatihan dengan para santri tentang pengolahan sampah organik dengan budidaya maggot. Salah satunya ini akan menjadi bentuk bekal wirausaha setelah lulus dari pesantren. Jadi nggak ada salahnya juga nih
supaya bermanfaat gitu. Selain mereka menyiapkan stok gitu ya, menyiapkan stok pakannya, tapi juga kita bisa menyebarkan ilmu, berbagi. Berbagi itu ikhlas, berbagi itu indah gitu ya, apa yang kita punya. Nah, dari hasil pelatihan juga bisa membuka peluang dari pihak pesantren dapat memesan kebutuhan terkait budidaya maggot ini, misalkan bibit, telur, dan repupa, maggot kering, pelet maggot. Nah, ini kita perhatikan banyak sekali pembekalan wirausaha di pesantren. Nah, ini salah satu yang sudah dilaksanakan. Nah, ini baru satu contoh pesantren. Belum kita punya mitra-mitra lainnya, silahkan. Atau mungkin dari kenalan komunitas pengusaha maggot juga bisa. Kan itu menjadi link kita, tambahan link kita untuk memasarkan hasil maggot kita. Tuh. Nah, jadi ketika akan membuat langkah-langkah yang membangun kepercayaan. Nah, kepercayaan kita harus bangun dengan siapa kita akan percaya melakukan mitra untuk melakukan pemasaran. Kemudian tetapkan tujuan juga jangan sampai lupa. Nah, kemudian seleksi kontak yang akan dimiliki. Nah, seleksi kontak nih perlu. Jangan kita kita rangkum, kita kumpulin terus ya kontak-kontak orang yang kira-kira ada peluang. Tapi kita juga harus pinter-pinter nih memilih kontak yang kita seleksi yang kira-kira pemasarannya bagus, pemasarannya baik itu bisa kita seleksi gitu ya. Kemudian alokasikan waktu Anda untuk membangun jejaring. Nah, kita harus punya waktu untuk mengalokasikan. Bu Eka senyum-senyum, kenapa Bu Eka? Oke, kemudian mulailah membangun jejaring sekarang. Baru peliharalah jejaring. Ini kurang kursor nih. Makan waktu sampai jejaring bisa memberikan manfaat. Cari kesempatan untuk memberi dan menerima dalam jejaring yang sudah dibangun. Kemudian bukan hanya jumlah jejaring yang menentukan, tetapi kualitas hubungan juga sangat penting. Artinya ketika kita sudah punya jaringan kerja mitranya, hubungan kitanya juga harus dijaga ya Bapak Ibu. Jangan sampai mengecewakan, jangan sampai pemasaran kita ada keluhan ini dan lain-lain. Nah, itu harus di-maintain, harus dijaga, dipelihara seperti itu. Ketika kita sudah punya banyak hubungan mitra. Itu. Nah, mungkin itu paparan dari saya terkait dengan pasca budidaya maggot hingga ke pemasaran. Jadi simpulan yang bisa saya ambil adalah namanya yang saya dapat ilham dari maggot ini kan kita ngolah sampah, kan terkesan kita ngelihatnya rongsokan ya. Nah, tapi ternyata itu bisa menjadi sebuah emas ketika kita melihat ada peluang nilai ekonomi yang besar, yaitu dengan pemanfaatan dari maggot. Kemudian diperlukan jiwa wirausaha yang tangguh, ulet, kerja keras, dan kreatif. Nah, ini juga kita harus mulai giat ya, bekerja keras dan kreatif untuk membuat sebuah usaha ini. Lalu selalu melihat sesuatu itu peluang yang baik untuk kemajuan. Nah, jadi kalau Ibu mau fokus dengan pemasaran maggot ini, jangan pikir hal-hal yang negatif, munculkan hal-hal yang positif. Kita harus tetap terus semangat untuk membuat maggot. Kalaupun nanti ada kegagalan, misalkan dalam nanti bertelur, telurnya gagal, nggak usah patah semangat, tetap aja kita usaha. Itu kemudian selalu belajar dari pelanggan, keluhan pelanggan untuk kemajuan produk. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nanti kalau sudah ada keluhan, itu kan untuk perbaikan kita sendiri, koreksi. Apa yang harus diperbaiki? Apakah kemasannya gampang robek gitu ya, karena standing pouch yang terbuat kertas atau dan lainnya gitu ya, mudah menyerap air, lain-lainnya kita nggak pernah tahu ya. Itu kita akan maju kalau tanpa adanya keluhan-keluhan dari para pelanggan. Itu kalau saya pikir. Nah, jadi memang pelatihan pasca budidaya maggot ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan. Nah, itu pastinya manfaat ini juga berdampak pada nilai ekonomi kesejahteraan masyarakat. Itu. Nah, terima kasih dari saya, sekian. Mohon maaf bila mana ada yang salah dalam paparan, kurang berkenan. Mohon koreksinya, mungkin Bapak Ibu lebih banyak pengalamannya, kita
melakukan budidaya maggot ini. Begitu Bu Eka dari saya. Bu Andi mungkin bisa disampaikan penugasan, kan waktunya sebulan sudah habis ya, sekalian aja. Baik, untuk penugasan sebentar. Nah, untuk penugasan, gimana? Hilang. Nah, ini ya. Nah, kan tadi masih ada Bapak Ibu yang belum nonton video tuh. Nah, nanti ditonton videonya Bapak Ibu lebih lengkap. Nah, di sini ada pengemasan produk gitu ya, sama ada video untuk pengeringan. Pengeringan maggot, cara mengeringkan maggot kering itu. Ini videonya bisa disetel gitu ya. Nah, keren kan? Supaya bisa dijual. Ya, ini saya skip ya. Nanti Bapak Ibu nonton nanti di LMS ya. Kedengeran kan tadi videonya? Kedengeran. Ya, dengar Bu. Dengar ya. Ya, kalau masih ada waktu nanti kita tayangin deh di sini sebelum diskusi ya. Waktunya sudah habis. Oke. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini penugasan materi. Nanti kan Ibu klik di sini nih, di hari keempat nih, hari Kamis ya. Nah, mudah bisa klik di sini, di tampilan LMS-nya. Nah, ini ada penugasan materi. Ibu menjawab aja pertanyaan yang ada di sini, bisa klik langsung nanti di dalamnya. Jadi ini ada 3 pertanyaan. Mudah aja kok. Ketika sudah berhasil memanen fresh maggot, apa yang akan saudara lakukan untuk pengolahan lebih lanjut? Nah, tadi kan sudah kita bahas berbagai macam budidaya ketika sudah panen fresh maggot. Bisa untuk lakukan pengeringan, pemahamannya masing-masing. Nah, ini pertanyaan yang kedua, kebetulan saudara mendapat permintaan dari calon pembudidaya maggot BSF berupa telur dan prepupa atau pupa. Kebetulan pembeli berada di luar kota. Apa yang akan saudara lakukan agar telur dan prepupanya selamat sampai ke tangan pemesan? Nah, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana mengemas telur atau prepupa yang ada. Nah, itu bagaimana? Nah, sampai ini yang ketiga, terkait dengan membangun jejaring kemitraan terkait pemasaran hasil budidaya. Itu jelaskan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik aja di situnya ya. Di halaman ininya nanti di sini ada submit ya. Kalau ini kan saya tampilan untuk pengajar. Jadi saya masukkannya nilai di sini. Jadi kalau Bapak Ibu bisa langsung ketik di halaman itunya langsung. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, mungkin itu saja Bu Eka dari saya. Kita lebih banyak diskusi atau mau kuis-kuisan. Saya punya kuis nih kalau mau permainan lagi. Boleh Bu, boleh. Boleh Bu, silahkan. Belum ada pertanyaan. Nggak tahu peserta sudah jelas mungkin ya. Hadiahnya apa Bu? Hadiahnya transfer pulsa Pak. Nanti untuk hadiah pulsa tolong dibubuhkan nanti nomor pulsanya di chat ya. Oke. Saya punya sedikit aja karena tadi saya sudah paparan, saya pengen tahu nih Bapak Ibu udah nyampe belum nih apa yang tadi saya sudah didapat gitu ya. Jadi beberapa pertanyaan terkait yang tadi saya paparkan lah kurang lebih. Oke, jadi permainan ini saya menggunakan Kahoot Pak, sama kayak Pak Amrizal kemarin. Nah, jadi ketika Pak Amrizal kemarin kan masih banyak teman-teman nih, Bapak Ibu pakai Kahoot-nya aman apa enggak nih gitu ya. Saya share screen dulu gamenya ya. Jadi Bapak Ibu silahkan menggunakan handphonenya, cari. Kalau yang nggak pakai handphone ada Pak Sujijo tuh nggak pakai handphone dia, pakai laptop, pakai PC. Oke, pakai PC. Yang penting ada jaringan internetnya Pak. Memang harus pakai jaringan internet. Nanti cari alamatnya ke kahoot.it. Ya, ini saya coba share screen dulu bentar. Nah, ini kebaca kan? Belum. Belum ya? Ya.
Sambil menunggu Bu Ani, ada mungkin yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Bu Ani, mungkin kita sampai jam 11 ya? Ya, boleh. Karena setelah ini penugasan, terus nanti ada ujian soalnya. Ujiannya mau sekarang ya, Bu? Nanti penugasan setelah penugasan dulu. Mohon diulang untuk penugasan tadi, Bu. Untuk penugasannya ya, bentar ya, Pak. Jadi penugasan untuk materi 3, sebenarnya sistemnya sama Pak, dari yang kemarin hari 1, hari 2, hari 3. Jadi tampilan kalimat pertanyaannya ada di hari 4. Hari 4 nih Kamis 30 Juli. Ya, hari Kamis 30 Juli. Nanti hari keempat ada di sini daftarnya. Karena ini hari keempatnya lagi kebuka di atas. Gitu ya. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Nah, ini penugasan materi 3. Jadi untuk hari ini penugasannya Bapak Ibu cukup jawab 3 pertanyaan ini saja. Boleh isi ketik langsung di situ, boleh, atau mau kayak kemarin tuh saya pernah lihat Bu siapa ya, Bu Artinya atau Bu siapa ya? Tulis di kertas. Tulis di kertas, boleh, terus langsung foto, langsung di-upload ke LMS-nya, boleh dengan cara itu. Monggo silakan, pokoknya cari yang memudahkan Bapak Ibu untuk bisa menjawab. Nanti kalau ada kendala, silakan boleh kontak saya atau Bu Eka atau via admin supaya kami bisa terima inputan dari Bapak Ibu terkait dengan penugasan ini. Gitu. Jelas, Pak? Jelas. Oke. Saya coba lagi ya, bentar. Ya, Nah, menggunakan handphone, alamatnya ini Bapak Ibu kahot.it. Jadi O-nya 2.it. Nah, masukkan game PIN-nya ini, angkanya 98. Google ya, dari Google. Ini saya bayar Google. Nah, ada namanya nih, Pak Randy sudah masuk, Pak Zulfikar sudah masuk. Ini namanya main-mainan game online, Pak. Seru-seruan aja sih. Biar kelihatan nanti siapa yang masuk. Oh, ini ada 8 player. Ada 9 pemain. Oke, pertama. Ya, dari 14. Bilang lagi satu koneksi internetnya putus kayaknya.
Oke, ada lagi yang mau ikut masuk? Cukup dulu Bu, biar coba lah. Boleh, silakan. Sambil menunggu, jadi saya jelaskan teknik penggunaan permainannya ya. Jadi nanti Bapak Ibu baca soalnya ya. Karena pilihan jawabannya juga ada. Tapi nanti Bapak Ibu jawabnya lewat handphone yang di kahootnya Bapak Ibu. Kan kayak kemarin kan munculnya cuma gambar aja ya, gambar sama warna. Ada warna merah, simbolnya lingkaran, simbolnya segi, simbolnya segitiga. Nah itu tinggal dipilih aja jawabannya mau yang mana. Ada yang mudah menggunakan bentuk gambar, misalkan pilihannya lingkaran, udah selesai pilih lingkaran. Atau ada juga yang lebih mudah melihatnya simbol warna. Pilihan saya jawabannya warna merah nih, oh udah tinggal pilih warna merah. Ya, itu cara memilih jawabannya. Jadi jangan keliru, jangan pusing nanti pas lihat ke handphone, lihat ke laptop gitu ya. Tapi memang untuk pertanyaannya nanti munculnya di layar ini. Bu Ani mungkin bisa dimulai, Bu Ani sudah jam 11. Saya mulai ya. Jadi nanti di sini kelihatan Bapak Ibu yang jawabannya betul siapa gitu ya, yang jawabannya salah siapa kelihatan. Saya mulai ya, besok ya. Mudah-mudahan sinyal internetnya lancar semua nih. Karena biasanya kendalanya suka ada yang pending, hang, dia jalan jadi nggak bisa ikut sampai selesai. Oke, jadi saya bantu sih 26 yang ikut ya. Start. Oke, pasca budidaya maggot. Kita lihat pertanyaannya. Pengolahan hasil budidaya maggot BSF berupa larva muda dapat berupa dari larva muda ini bisa menggunakan apa nih? Bisa jadi pelet prepupa maggot kering, atau jadi maggot kering jadi pelet, atau telur maggot kering. Yang mana nih? Bapak Ibu. Yang jawab betul ada 3 orang. Nah, yang jawab warna merah ada 2, jawab kuning ada 1 orang, yang jawab hijau ada 2 orang. Nah, ini jumlahnya dikit. Sisanya pada kemana ya? Keburu, kecepatan mencetnya. Kecepatan ya kayaknya ya. Waktunya saya kurang panjang kayaknya satu soal. Jadi jawabnya cepet-cepet aja Pak. Terserah, namanya juga permainan Pak. Cuma berhadiah pulsa doang kok Pak. Gitu ya. Gitu sambil belajar aja sih di sini. Oke, saya lanjut soal kedua ya. Silakan dibaca baik-baik. Nah, yang pertama ternyata atas nama Mas Jack. Ya, Pak Lilik Sulistyo nih urutan kedua. Nah, nanti bisa kejar-kejaran nih urutannya. Pemenang pertamanya siapa gitu ya. Tapi memang kalau di Kahoot tampilannya hanya 5 orang teratas saja. Kalau di tempat Oke, saya lanjut. Berikut ini adalah bahan-bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan pelet maggot. Nah, kuali aja bisa kuali aja nih. 8 orang, 11 kuali ya. Kering bukan untuk campuran ya. Tadi kita udah belajar ada komposisinya bahkan. Dedak berapa persen, tepung ikan berapa persen, maggot kering berapa persen. Jadi pastikan 3 macam ini yang untuk bahan pembuatan pelet. Nah ini masih ada jawab yang biru, yang kuning, yang hijau. Oke kita lihat siapa orangnya. Kan ganti orang.
Mematikan fresh maggot dengan cara disiram atau dicelupkan air panas yang sudah mendidih. Bertujuan untuk disampaikan untuk apa yang dididihkan? Mengeringkan fresh maggot atau memanaskan. Lumayan nih makin tinggi nih yang jawab 21 orang. Tenang lah ya, ada 14 orang yang jawab betul. Jadi tadi untuk mendidihkan itu hanya untuk mematikan bakteri, penyakit ya, sumber penyakitnya supaya dimatikan. Kalau membersihkan maggot hanya untuk memisahkan dari sisa pakan maggot. Nanti setelah dicuci bersih baru kita didihkan, kita celupkan untuk mematikan bakteri. Itu kita lihat menangnya, wah. Berikut ini syarat ketika melakukan pengemasan telur agar produknya aman. Kecuali ya, pengemasan telurnya baik itu seperti apa? Hijau ya, sip, aman. Masih 13 orang yang betul. Tadi 14, 13. Kita lihat. Oke. Nah, masih sama ya. Oke, soal terakhir. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemasaran, kecuali. Nah, tadi kita sudah ya bahas. Dikasih apa saja. Dikasih alat, dikasih produk, target market. Dulu semua nih berarti nih, habis ini namanya hitung-hitung latihan ujian Bu Eka. Jadi kemungkinan Jadi kasih bocoran ya. Jadi udah tahu ya soal-soal yang tadi sedikit ya. Oke, kita lihat pemenangnya nih. Podiumnya siapa nih yang dapat pulsa nih? Wah, ini juara 3. Dan satunya siapa nih? Masih tetap orang yang sama kah? Ya. Benar, sama Pak Rahmat. Itu nomor handphonenya di chat grup ya, Bapak ya. Saya kembalikan ke Bu Eka. Terima kasih. Bu Ani lah. Bu Ani. Bisa Tutup ya? aja. Oh, langsung tutup. Kan tadi penugasan udah selesai kan, Bu Eka? Sudah. Oh gitu. Jadi karena untuk ujian ya. Baik, mungkin itu sekian dari saya, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Di sini kita sifatnya sharing, saling mengisi, saling mencoba juga terkait dengan pelatihan budidaya maggot. Karena sebenarnya saya juga orang baru di sini. Ya, saya juga nanti tunggu pengalaman Bapak Ibu semua nanti pas saat sudah praktek di lapangannya seperti apa, buat tambahan ilmu saya, tambahan pengalaman dari Bapak Ibu semua untuk melengkapi bahan ajar terkait pelatihan maggot ini. Cukup sekian. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu sudah masih semangat, masih berkenan untuk ikut kelas virtual ini ya, walaupun kita nggak bisa bertemu langsung. Kita lihat ganteng cantiknya Bapak Ibu semua di sini gitu ya. Salam kenal dari saya. Semoga silaturahim tetap terjaga. Terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di topik ini ada diskusi dan tanya jawab. Jadi kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau ada yang ingin pendapatnya yang disampaikan, Bapak Ibu bisa ketik di situ ya Bapak Ibu ya, Bu Ani ya. Bisa dilanjutkan di situ walaupun kita sudah tidak bertatap muka, tapi bisa melakukan itu. Di materi pertama saya lihat ya Pak Lili itu ngasih pertanyaan. Nanti kita diskusi. Sudah dijawab Pak Lili, udah dibaca ya? Oh, sip. Nah, nanti kita diskusi, ditanggapi lagi boleh Pak Lili. Misalnya Pak Lili punya atau teman-teman yang lain juga bisa membaca.
Oke, sekarang masuk ke ini adminnya ya, biasanya di ini admin ya. Sekarang penugasan ya Pak Admin. Pak Admin Betul, Bu. mana nih? Nah, semoga Ya. Pak Admin. Silahkan. Betul, Bu. Ya. Ya, mohon perhatian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Ibu Ani atas paparan materinya. Juga Ibu Eka. Selanjutnya, teman-teman sekalian, setelah ini Bapak Ibu silahkan untuk live dari Zoom untuk kemudian masuk ke LMS mengerjakan penugasan. Namun sebelumnya saya informasikan Ibu Bapak sekalian, yang pertama kami harapkan untuk peserta yang belum merubah profil nama, silahkan merubah, terutama untuk peserta atas nama Bank Sampah. Atas nama Bank Sampah. Karena nama tersebut nanti akan untuk penerbitan sertifikat. Jadi mohon Bapak Ibu semua untuk menggunakan nama yang real name, nama yang lengkap. Ya. Jadi informasi kepada seluruh peserta, nama yang Ibu Bapak masukkan di profil biodata pertama itu akan menjadi acuan nanti pada saat penerbitan sertifikat. Jadi kepada nama-nama yang masih menggunakan nama inisial ataupun tambahan nomor atau huruf-huruf lainnya, silahkan disesuaikan, dikoreksi dengan nama yang lengkap, nama asli gitu untuk penerbitan sertifikat. Itu saja, selebihnya nanti kita akan melakukan update informasi di grup WA. Suaranya putus-putus, Pak. Suaranya nggak jelas. Suaranya nggak jelas. Ah. Suaranya nggak jelas, Pak. Iya, putus-putus, Pak. Putus-putus ya, Pak. Coba diulang lagi. Biar pada. Di mana war menang? Ya. Putus-putus Pak suaranya Pak. Ya, informasi saja Bapak Ibu, bagi peserta yang masih belum merubah nama di profil akun LMS-nya, masih menggunakan nama inisial ataupun nama tambahan angka, silahkan untuk segera merubah namanya. Untuk menyesuaikan nama-namanya, karena nama tersebut akan menjadi acuan kita untuk menerbitkan sertifikat. Terima kasih. Dengaran Pak, Bu. WA aja Pak. Yang nomor absen itu dihapus gitu Pak? Ya, dihapus saja Pak. Ya. Pak Iqbal, izin Pak Iqbal. Bapak Ibu, mohon maaf saya ada sedikit kendala dengan masalah kamera video. Jadi mungkin tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak terlihat, tapi semoga bisa tersampaikan. Terdengar jelas ya suara saya? Ya. Ya, Bapak Ibu meneruskan tadi mungkin Pak Iqbal ada yang terdelay juga, terputus-putus, melengkapi saja. Yang diganti profilnya yang di profil LMS ya Pak ya. Untuk panduannya sudah kita sampaikan semua di profil LMS-nya itu. Nanti edit pengguna di profil LMS. Nah, silahkan di situ ya. Soalnya nama itu nanti akan nge-link atau akan kita terbitkan sesuai dengan nama sertifikat yang akan Bapak Ibu. Ya Pak ya. Untuk panduannya nanti kita bisa bantu di WA atau mungkin sudah kita sampaikan juga untuk cara mengguna atau mengubah atau mengedit profilnya. Seperti itu. Kemudian untuk yang hari ini sudah selesai ya Bu Eka dan Bu Ani. Mohon izin Bu, saya berkembang video. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bu Ani dan Bu Eka. Sesuai dengan jadwalnya 11.30 sampai 12.30 kita isoma ya Pak ya. Nah, silahkan kemudian Bapak Ibu pukul 12.30 sampai pukul 13.15 silahkan dikerjakan penugasannya tadi dari Bu Eka dan Bu Ani. Iya, ada penugasan. Kemudian pukul 13.
Silahkan Bapak Ibu bisa bergabung untuk kita bisa Zoom lagi. Untuk sekarang kita join Zoom Diulang, Bu. 15 ya Pak ya. Cukup. Mohon diulang, Bu. Putus-putus ya. Join Zoom lagi jam berapa, Bu? Nanti join Zoom lagi jam 2, Pak, untuk penjelasan praktek, Pak. Ya. Ya. Silahkan setelah ini Bapak Ibu sekalian untuk mengerjakan soma dan mengerjakan penugasan. Jam 1 nanti Bapak Ibu mengerjakan ujian tulis di LMS, Pak, bukan di Zoom. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa, Pak Iqbal mungkin bisa diperlihatkan apa namanya jadwalnya, Pak Iqbal minta bantu sebentar. Jadi Bapak Ibu setelah ini Bapak Ibu bisa beristirahat sampai pukul 12.30. Kita bantu pukul 12.30 sampai bisa dilihat jadwalnya Ibu Bapak. Nah, turunin Pak Iqbal, silahkan Bapak Ibu mengerjakan penugasannya. Kemudian pukul 13.15 sampai pukul 2 silahkan di situ ada evaluasi. Silahkan Bapak Ibu untuk bisa mengerjakan evaluasinya ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita akan bergabung lagi telekonferensi lagi via Zoom pukul pukul 2 ya Bapak Ibu ya. Nanti di situ akan ada penjelasan mengenai kegiatan praktek sampai dengan penutupan kegiatan kita secara virtual ini. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Terkopi. Siap-siap. Ya, sudah jelas ya. Ikuti sesuai dengan jadwalnya ya Bapak Ibu ya. Nah, Mbak Dia mungkin mau ada tambahan dikit ya Mbak Dia. Oh, enggak Bu Eka, silakan Bu. Terkait dengan ujian, nanti pada waktu yang sesuai jadwal, jam berapa Bu Dia? Jam 13 berapa? 13.15 ya? 13.15 ya sesuai jadwal. Bapak Ibu bisa masuk langsung ke LMS, kemudian klik yang tanggal hari Kamis, pelatihan Kamis, kemudian langsung aja klik nggak ada pengarahan lagi, langsung. Karena nanti kalau Bapak Ibu sekarang klik nggak bisa, belum bisa, karena memang nanti dibukanya jam sesuai jadwal. Gitu ya Bapak Ibu ya, jadi nggak lewat Zoom lagi, langsung ke LMS, langsung klik. Gitu ya. Siap, terkopi Bu. Ingat jam 14 ya Pak ya untuk kegiatan. Ikutin yang sesuai tahapan jadwal Pak. Kemudian rundown-nya itu. Nah, silakan yang sudah kita. Oke. Ada yang lainnya mungkin yang mau menambahkan Bu Ani, Pak Ade? Cukup sih Bu Dia. Cukup. Kalau sudah cukup, terima kasih buat Bu Ani dan Bu Eka sudah sama-sama Bu memberi pada kami sehat terus. Untuk Pak Am dan Pak Ade juga terima kasih banyak. Tepuk tangan. Selanjutnya untuk kegiatan ini sudah bisa kita selesaikan sampai di sini. Untuk selanjutnya silahkan sesuai dengan tahapan yang kita sampaikan untuk istirahat, kemudian nanti pukul 12.30 untuk mengerjakan penugasan dan melanjutkan dengan 13.15 evaluasinya. Kemudian kita akan join lagi pukul 14 ya, silahkan diklik yang telekonferensi untuk kegiatan praktek sampai dengan penutupan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kembalikan. Sama-sama. Yo, sama-sama Bu Dia. Selamat istirahat Bapak Ibu. Oke, Pak Iqbal. Selamat.